Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kaswan Susanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita meyakini bahwa kita ada sampai dengan saat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang menjadi aktivitas kita, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Tuhan ketika kita benar-benar melakukan segala sesuatu dengan rasa takut akan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan dalam kaitannya dengan hidup takut akan Tuhan, di mana kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa untuk kita boleh benar-benar siap mendengar dan tentunya melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena di pagi hari ini kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mampu untuk melakukan setiap nasihat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dengan satu keyakinan bahwa kami mau melakukan segala sesuatunya karena Engkau telah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah bagi kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-25, kita akan bersama-sama melihat atau fokus pada ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Di sana berkata demikian, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Ulangan
pasalnya yang ke-6. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Secara khusus di dalam ayat yang ke-7 menjelaskan tentang pentingnya mengajarkan kebenaran Tuhan dan juga pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi saya bacakan bagi kita di dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan adalah, kebenaran Tuhan apa dan pengalaman hidup seperti apa yang perlu kita ajarkan dan bicarakan kepada anak-anak kita? Dan sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka penting bagi kita untuk mengalami kehidupan secara pribadi, hidup bersama dengan Tuhan. Artinya, kita akan dapat mengajarkan tentang kebaikan Tuhan jika kita meyakini bahwa kebaikan Tuhan telah kita rasakan setiap waktu di dalam kehidupan kita. Yang perlu untuk kita renungkan adalah saat dimana kita bisa bangun di pagi hari, saat dimana kita masih bisa makan dan minum, saat dimana kita masih dapat menikmati kesehatan dan kekuatan. Apakah kita yakin bahwa itu semua merupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika kita menyadari bahwa semuanya itu yang kita alami adalah kebaikan Tuhan, maka kita akan mengajarkan kepada anggota keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, betapa pentingnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan dan nikmat hidup yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kita. Sebaliknya, jika semua apa yang kita alami itu kita anggap hanya sekadar siklus hidup manusia yang sifatnya terjadi secara otomatis, maka dapat dipastikan kita tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan. Dan dampaknya adalah aktivitas hidup kita yang seharusnya diawali dengan doa dan syukur kepada Tuhan tidak pernah akan terjadi. Dan bisakah kita membayangkan apabila kita hidup tanpa pernah kita berdoa kepada Tuhan? Apa jadinya hidup kita? Apa jadinya keluarga kita? Apa jadinya rumah tangga kita jika di dalamnya kita tidak pernah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan? Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada konteks pembacaan kita tentang mengajarkan kebenaran Tuhan. Alkitab mengatakan, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Takut akan Tuhan Allahmu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Takut akan Tuhan dalam konteks Alkitab memiliki beberapa keterkaitan dengan kehidupan manusia. Yang pertama, takut akan Tuhan berhubungan dengan berkat Tuhan. Di dalam Mazmur 115 ayat 12 sampai dengan ayat 13 berkata, Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan
baik yang kecil maupun yang besar. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Dia. Sangatlah jelas bahwa setiap orang, baik orang kecil maupun orang besar, yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, pasti akan menerima berkat Tuhan. Bagi kita semua yang menikmati kehidupan kita sampai dengan saat ini, tidak peduli dalam kelompok orang seperti apakah kita, kalau kita hidup takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, maka tepat pada waktunya, maka kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu, dalam kita menjalani hidup ini, yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Pekerjaan kita memang penting. Uang untuk kebutuhan kita itu sangat penting. Ladang, kebun, sawah, pekerjaan, mata pencaharian kita begitu penting. Relasi kita dengan sesama rekan kerja, dengan anggota keluarga, itu sangat penting. Tetapi Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, yang hendak saya katakan bagi kita semua, bahwa hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan menjadi lebih penting dari apapun yang ada di dunia ini. Dan kita perlu mengingat bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah menutup mata akan kehidupan kita manusia, dan Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Karena itu, hanya bagi mereka yang takut akan Tuhan, maka mereka akan menerima janji Tuhan. Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberikan hak istimewa bagi kita yang takut akan Dia. Itu yang pertama, Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Bicara takut akan Tuhan adalah berbicara bagaimana kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu, jangan pernah kita berharap banyak Tuhan akan memberkati kehidupan kita apabila kita tidak melakukan, apabila kita tidak hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita terus-menerus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, dan terus-menerus kita menanggalkan apa yang tidak dikehendaki Tuhan, yaitu pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, takut akan Tuhan berhubungan dengan hikmat manusia. Dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian: takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-29 juga dikatakan, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hikmat selalu berhubungan dengan pengetahuan atau kemampuan seseorang untuk berpikir dan mengambil suatu keputusan ataupun tindakan. Artinya, setiap orang pasti memiliki hikmat dan pengetahuan dalam mereka melakukan suatu tindakan. Tetapi yang membedakan adalah dasar seseorang dalam berhikmat,
Alkitab mengajarkan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan sebagai orang Kristen, kita diajarkan bahwa apapun yang hendak kita lakukan haruslah didasarkan pada sikap untuk mempermuliakan Tuhan. Dan inilah konsep takut akan Tuhan dalam hikmat manusia yang benar. Artinya, apapun yang hendak kita perbuat, apapun yang hendak kita kerjakan, apapun yang hendak kita lakukan, yang perlu kita pikirkan pertama atau terlebih dahulu, apakah semua yang akan kita perbuat itu mempermuliakan Tuhan atau tidak. Jika semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, maka kerjakan itu, lakukan itu, karena itu adalah kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pintar, kita hebat, tetapi ingat, jika kita mempergunakan apa yang kita miliki itu hanya untuk kesenangan diri kita sendiri, maka sesungguhnya hal tersebut tidak akan berdampak dalam kehidupan kita. Kepintaran dan kehebatan kita bukanlah hikmat yang untuk mempermuliakan Tuhan, tapi sesungguhnya merupakan kecongkakan hidup di hadapan Tuhan. Dan setiap orang yang congkak di hadapan Tuhan, maka hidupnya akan dibuat Tuhan menderita. Karena itu Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama meminta hikmat dari Tuhan untuk kita boleh melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Hikmat Tuhan akan diberikan bagi kita selama kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan satu keyakinan bahwa apa yang hendak kita kerjakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang ketiga, berbicara tentang takut akan Tuhan, maka hal tersebut berhubungan dengan kedewasaan rohani. Takut akan Tuhan berhubungan dengan kedewasaan rohani. Mari kita memperhatikan di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Dikatakan, maka sebab itu, lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang telah kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu, asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah, kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kedewasaan rohani sebagai dampak dari hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat kita berbicara tentang ibadah, maka hal tersebut mencakup pada satu hal, yaitu sikap hati kita kepada Tuhan. Sikap hati pada setiap orang Kristen yang mengalami kedewasaan rohani selalu bertumbuh. Artinya, kita tidak dapat berkata seorang Kristen dewasa secara rohani jika hidup mereka selalu merasakan kekhawatiran. Kita tidak dapat berkata seorang Kristen dewasa secara rohani jika hidup mereka tidak setia dalam doa-doa mereka. Kita tidak dapat berkata seorang Kristen dewasa secara rohani jika hidup mereka tidak mengandalkan Tuhan. Dan kita tidak dapat berkata seorang Kristen dewasa secara rohani jika hidup mereka begitu mudah dipengaruhi oleh tawaran-tawaran duniawi.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain. Dan kita juga pasti tidak akan merasa nyaman ketika kita dihakimi oleh orang lain. Masing-masing kita secara pribadi, kitalah yang mengetahui kualitas kedewasaan rohani kita. Jika kita belum mengalami pertumbuhan rohani, belum terlambat bagi kita untuk mohon ampun dan mohon bimbingan dari Tuhan. Dalam hal ini, saya perlu menyampaikan bahwa masing-masing kita bertanggung jawab atas hidup kita. Makan, minum, pakaian, dan sebagainya di dunia ini dapatlah kita berbagi. Tetapi keselamatan kita tidak dapat kita bagi dengan orang lain. Masing-masing kita berjuang untuk mendapatkan dan memelihara keselamatan itu. Kalau kita mengasihi keluarga kita, maka tanggung jawab kita adalah menjelaskan arti hidup takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat mengalami pertumbuhan iman menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menutup perenungan kita pada pagi hari ini, saya mau katakan kepada kita semua bahwa takut akan Tuhan bukanlah sebuah pilihan dalam kehidupan Kristen, tetapi takut akan Tuhan merupakan suatu keniscayaan, suatu keharusan yang harus ada di dalam kehidupan orang Kristen. Sebab bagi mereka yang takut akan Tuhan dan membangun relasi mereka dengan Tuhan dengan baik, maka merekalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita bersama di pagi hari ini mengajarkan kita semua untuk hidup takut akan Tuhan. Mengajarkan arti hidup takut akan Tuhan secara berulang-ulang. Dalam teks ini berbicara kepada anak-anak kita, tetapi secara umum tidak hanya kepada anak-anak kita, tetapi juga kepada istri kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita, rekan kita, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Ingat bahwa tanggung jawab kita bukan hanya sekedar menikmati keselamatan Tuhan, tetapi menyampaikan keselamatan itu kepada orang lain. Diberkatilah kita yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu perenungan kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk Tuhan kembali mengingatkan kepada kami agar hidup kami takut akan Tuhan. Memang bukan perkara yang mudah Tuhan untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu, tetapi Tuhan bawa kami untuk melihat bahwa di balik ketaatan kami kepada Tuhan ada berkat yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua pendengar setia Radio Cakrawala yang hari ini melakukan aktivitas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon berkat-Mu atas kehidupan kami. Haleluya. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.